Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan final project saya, yaitu tentang performance analysis dari Kimia Farma. Sebelumnya, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah Arfi Hasana. Saya merupakan lulusan baru Universitas Lampung dari jurusan Matematika yang mempunyai minat besar pada data analysis. Sebelum kita lanjut ke final project-nya, di sini saya akan menjelaskan tentang company-nya, yaitu Kimia Farma. Itu merupakan perusahaan farmasi milik negara yang bergerak di bidang produksi obat, distribusi farmasi, dan layanan kesehatan. Nah, untuk proyek kali ini yaitu tentang evaluasi kinerja bisnis kimia farma melalui data transaksi, produksi, inventory, dan juga cabang, kantor cabangnya. Di sini juga ada beberapa dataset, yaitu ada final transaction, inventory, kantor cabang, produksi yang dimana nantinya akan dibuat tabel analysis dengan kolom utama yaitu transaksi ID, date, branch ID, branch name, kota, province. Gitu. Selanjutnya di sini langkah pertama yaitu adalah importing dataset ke BigQuery. Di sini saya menggunakan BigQuery untuk mengoperasikan semua dataset atau menggabungkan datasetnya. Nah, setelah diimport datasetnya, kita akan bisa lihat tabel analisnya, ya seperti tadi, eh, tabel transaction, final transaction, produk, inventory, dan juga branch cabangnya. Setelah tabel analisis telah masuk ke BigQuery, kita akan bikin BigQuery syntax. Nah, di sini saya udah melampirkan link GitHub-nya. Bisa dilihat juga query SQL-nya yang saya buat ya. Mungkin di sini kita akan di sini kita akan buka BigQuery-nya. Nah, ini query SQL-nya. Tabel analisis kerja bisnis kimia farma tahun 2020 sampai 2023. Pertama, kita membuat tabel analisisnya dulu, yaitu dengan query create table. Nah, ini Rakamika F Analyze ini merupakan tempatnya di mana, dan jadinya judul tabelnya itu tabel analisis kerja. Nah, setelah itu kita akan mendefinisikan CTA dulu, Common Table Expression, gitu. Pertama kita CTA transaksi dulu. Nah, kita select dulu tabel-tabel transaksinya di transaction ID. Itu ada apa aja, kita keluarkan semua. Dan di sini ada challenge dari Kimia Farma dan juga Rakamin dengan case-nya seperti ini untuk menentukan presentation gross laba gitu. Setelah itu di sini juga kita bisa ngitung net sales yaitu dengan price dikali satu dikurang diskon percentage gitu. Nah, selanjutnya dibikin lagi CTA inventory, CTA cabang, CTA produk. Semuanya kita bikin sampai akhirnya ke query utama, yaitu menggabungkan seluruh CTA. Kita gabungkan untuk menjadi tabel utama di sini. Anda ada perhitungan laba bersih menggunakan rumus seperti ini dan kita namain tabelnya adalah net profit. Nah, setelah semua komponen-komponen tabel row-nya sudah tahu, kita langsung join. Kita pakai join untuk menghubungkan antara tabel satu dengan tabel lainnya gitu. Kita menggunakan join ini untuk transaksi di tabel transaksi sama dengan produk. Ini untuk menjadi jembatan lah antara tabel transaksi dan juga tabel produk. Ini juga ke tabel inventory, ke tabel branch gitu. Selanjutnya, setelah kita menyambungkan semua tabel, langsung kita mengurutkan tabelnya sesuai dengan waktu gitu, sesuai dengan tanggal gitu, transaction date. Nah, setelah itu kita run,
Ctrl Enter yang nantinya akan menghasilkan tabel analisis berupa ini. Hasilnya nanti akan seperti ini. Tabel analisis yang keluar dari query yang udah kita running gitu. Totalnya hampir 2 juta row di sini yang dihasilkan. Itu ada transaction ID, terus ada date, customer name, product ID sampai terus-terus di sini ada rating branch dan juga rating transaction gitu. Setelah kita lihat-lihat nih udah oke gitu tabelnya, kita akan melakukan visualization dengan cara kita menggunakan Looker Studio di sini. Tinggal kita klik dan kita langsung terhubung dengan Looker Studio. Nah, kita coba. Nah, setelah itu kita melakukan visualization di Looker Studio. Jadi dari BigQuery itu bisa dikonekkan langsung ke Looker Studio yang hasil visualisasinya seperti ini. Nah, ini adalah hasil visualisasi dari Kimia Farma Business Performance dari periode 2020 sampai 2023. Tuh, di sini kita bisa lihat untuk total penjualan, total transaction, yaitu dari periode 2020 sampai 2023 itu sebanyak berapa nih? 1,3 triliun. Nah, ini untuk keuntungannya, profitnya. Ini total jumlah transaksi yang dilakukan. Ini stoknya. Dan pada tabel yang ini kita tahu nih eh, kota mana yang memiliki transaksi yang tinggi tapi dengan rating cabang yang hmm, lebih rendah gitu. Salah satunya ada di Padang. Dia memiliki transaksi yang tinggi nih, high transaction, tapi rating dari cabang di Padang itu 4,3. Evaluation-nya di sini kita uh, meningkatkan rating cabang di salah satu cabang di Padang. Selanjutnya di sini ada net sales distribution. Nah, di sini kita lihat juga nih, ternyata untuk cabang di Kimia Farma Apotek ini merupakan cabang yang mempunyai transaksi paling tinggi dibanding cabang yang lain gitu. Solusinya mungkin kita akan lebih banyak mengestok barang di Kimia Farma Apotek untuk memperbesar lagi pemasukan atau transaction dari para konsumen gitu. Selanjutnya di sini ada tabel uh, jumlah transaction. Jumlah transaction sama rata-rata transaction sama pendapatan di sini. Mereka naik turun ya setiap tahunnya dari 2020 sampai 2023. 2020 ke 2021 mengalami penurunan yang secara drastis, tapi pada 2021 ke 2022 mengalami penaikan. Tapi sayangnya di 2022 sampai 2023 mengalami penurunan yang mungkin cukup menurun dari tidak cukup menurun sih dari tahun 2021 gitu. Nah, ini mungkin kita bisa lihat ya kalau misalnya ternyata bisa disebabkan 2021 ini karena COVID-19 ya. Tadinya turun terus gara-gara COVID-19 di 2021 di 2022 naik karena tingkat konsumen obat para masyarakat meningkat. 2022 ke 2023 COVID-19 sudah tidak ada dan mungkin orang-orang udah nggak terlalu care sama diri sendiri jadi lebih menurun gitu. Nah, di sini ada net profit per province gitu. Di sini semakin warnanya semakin oranye dia akan semakin net profitnya lebih besar gitu. Di sini ada di Jawa Barat. Gitu ini mapping view, terus di sini ada top selling product versus net selling. Nah, kita bisa lihat di sini kalau produk yang paling banyak menghasilkan, yang banyak melakukan transaksi juga itu di produk kategori R06 gitu. Terus di sini ada stok.
net sales by product name. Nah, di sini kita bisa lihat nih stok stok mana yang stoknya banyak tapi yang melakukan transaksinya tuh dikit. Salah satunya tuh nih di sini di obat physical therapy drug hipnosis yang di sini kita lihat kalau stoknya hampir wah 26 juta di sini. Tapi untuk salesnya di sini nggak sebanyak stok ya. Jadi banyak stok yang nganggur, tertimbun gitu. Mungkin untuk kedepannya stok untuk obat ini bisa dikurangkan. Di sini juga ada yang transaksinya tinggi tapi stoknya rendah gitu. Kita bisa lihat kalau misalnya kebutuhan untuk obat ini bisa lebih ditingkatkan lagi gitu agar pembelian atau transaksinya bisa lebih mudah gitu profitnya lebih banyak gitu. Di sini banyak ya yang masih nggak sesuai gitu kayak stoknya banyak tapi yang beli dikit gitu. Jadi mungkin bisa jadi bahan evaluasi untuk depannya untuk bisa lebih diperlihatkan lagi tentang stok di pabrik masing-masing. Oke, mungkin sekian presentasi dashboard saya ya. Di sini saya juga sudah menentukan link dashboard performance analytic. Oke, mungkin mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih dan sampai jumpa.